Pesertanya dari 500 500 no, jumlahnya berapa? Yang diundang berapa? Yang diundang 500. Yang bisa masuk hanya 500, meskipun sebetulnya jumlahnya lebih banyak, tapi sebetulnya dia bisa lihat, kita bisa kalau di YouTube, kita bisa lihat YouTube. Ya. Coba minta bantuan Pak, Ya, bisa minta di situ. Sangat penting untuk kita, tapi nanti tolong saya didengarkan ya Bapak-Ibu sekalian, karena saya sudah maraton ini hari keempat. Besok masih ada dengan wali murid. Jadi tolong didengarkan. Kalau saya sudah sampaikan, artinya tolong jangan diulang ya. Lumayan juga ini suaranya jadi berubah. Nanti kalau saya berubah suaranya jadi penyanyi gimana yuk? Ya. Kalau saya jadi penyanyi kan repot Bapak Ibu sekalian toh. Ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, dan salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kita saat ini bisa bersilaturahmi, sekali lagi, bukan untuk sekolah mau masuk. Sekali lagi, bukan untuk sekolah mau masuk. Saya nggak tahu sekolah itu mau masuk kapan. Karena Bapak-Ibu sekalian, saya harus make sure semua bahwa semua ini harus aman. Sebelum saya memutuskan itu bisa masuk atau tidak, itu saya harus dapat rekomendasi dari kesehatan, dari Kementerian Pendidikan. Jadi pertemuan ini bukan untuk sekolah itu mau masuk. Saya tidak tahu masuknya itu kapan. Tapi kita bertemu kali ini adalah untuk menyiapkan, sekali lagi, menyiapkan protokol yang saya tidak bisa buat semua sama. Yang ada standar minimal itu ada di sini, ada di peraturan wali kota. Nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah semuanya. Tapi Bapak Ibu kepala sekolah, biasanya juga ada Dandim, ada Korem juga yang ikut. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ada. Bapak Ibu kepala sekolah itu harus menyiapkan protokol di masing-masing sekolah. Sekali lagi, di masing-masing sekolah harus menyiapkan. Bapak Ibu sekalian bisa undang wali murid untuk bicara, atau Bapak Ibu sekalian bisa undang puskesmas untuk bagaimana ini, atau dari kalau ada wali murid dokter monggo. Tapi sekali lagi, tolong saya dicermati. Bapak Ibu sekalian tidak bisa meminta bantuan tenaga. Tidak bisa meminta bantuan tenaga secara terus-menerus untuk di sekolah. Tidak bisa. Jadi saya nggak mau ada pertanyaan ini atau usulan ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kami di Pemkot ini harus tadi Bapak Ibu sekalian menyiapkan protokol. Nanti kalau sekolah, kami sekarang lagi mengamankan
mengamankan sekali lagi pasien-pasien ini supaya tidak menulari kita semuanya. Karena Bapak Ibu sekalian yang sakit, itu tidak mesti dia kelihatan sakit, enggak bisa apa-apa, enggak. Yang kena penyakit, ini bisa orang sehat, dia enggak punya tanda-tanda medis apapun yang jelek. Jadi seperti kita, sehat semuanya, tidak kerasa sakit, tapi dia carrier, dia pembawa penyakit itu. Dia pembawa. Dia tidak sakit. Itu yang sekarang kita cari. Yang sekarang kita cari untuk mengamankan beliau-beliau ini. Kalau beliau-beliau ini sudah kita amankan, maka penularannya itu akan mengecil. Nah, sekarang kita tugasnya itu. Itu pun sudah berat kami sampai kewalahan. Saya kalau pulang dari sini jam 8, jam 9, saya masih ngadai desinfektan untuk menyiapkan kalau sekolah masuk, untuk transportasi bemo, angkot, ojol, pasar. Jadi saya pulang juga enggak kemudian langsung istirahat. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, tenaga kita sangat kurang. Karena saya tidak mau ngerepoti staf saya, ya sudah, saya dengan beberapa petugas di kediaman rumah dinas, saya ajak ngisi sabun, ngisi sanitizer, seperti itu. Jadi sekali lagi, tolong bantu saya, bahwa ini adalah kerja bersama. Ini adalah komitmen bersama. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak bantu kami, terus terang kami kewalahan. Karena pasiennya jumlahnya cukup besar, dan semua butuh pengawasan, semua butuh fasilitas. Contohnya begini, misalkan ada orang sakit itu dia nggak mau tinggal di rumah sakit. Karena dia secara fisik sehat, dia mau di rumah, tapi kan nggak bisa, dia nggak boleh keluar. Kalau makan gimana? Kemudian kalau berobat bagaimana? Karena kalau dia keluar, dikhawatirkan akan menular ke orang lain. Sehingga kita perlu suplai. Makanan kita suplai sehari 3 kali. Kemudian puskesmas datang untuk meriksa kesehatannya. Kemudian ngirim telur, makanan, dan vitamin. Jadi kami juga tidak bisa biarkan mereka. Kalau kita biarkan pasien itu, nanti keluar cari makan. Kan enggak mungkin enggak makan. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, petugas kami jumlahnya sangat terbatas. Saya mohon bantuan dan komitmen Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ini. Karena kenapa saya kemarin ngambil sikap itu, Bu Risma, kenapa kemudian mulai, Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang menerima gaji. Ada yang dia jualan pecel, ada yang dia jadi pekerja bengkel, ada yang dia pekerja ojol. Nah, kalau mereka tidak saya berikan kesempatan untuk mencari nafkah, kemudian cukup saya cuma bantu beras 10 kilo untuk menghidupi keluarganya. Itu tidak mungkin. Karena itu kemudian kita buka meskipun kita belum bebas betul. Sekali lagi, kita buka meskipun kita belum bebas betul. Jadi karena itu saya nyuwun bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, keluarga kita, jangan sampai terpapar. Karena kalau Bapak Ibu sekalian terpapar, kita petugas lebih repot lagi. Sudah banyak
dokter yang kena korban akhirnya meninggal dunia. Sudah banyak perawat yang kena korban karena akhirnya meninggal dunia. Artinya, semakin berkurang tenaga medis ini. Jangan kemudian kita menambah tenaga medis ini kembali karena kita tidak disiplin terhadap protokol-protokol kesehatan. Artinya, misalkan kita memang harus jaga jarak. Kita harus gunakan masker kalau keluar. Bahkan kemarin disampaikan Pak Kapolda, menggunakan masker itu sudah membantu 50% penularan. Karena itu kalau kita keluar, kita wajib gunakan masker. Kemudian harus sering cuci tangan. Kalau dulu cuci tangan kita hanya untuk makan, sekarang ini kita harus sering cuci tangan supaya tidak terpapar. Karena Bapak Ibu sekalian seringkali ini sudah gunakan masker ya kan? Nah kita mau ngusap mulut nggak bisa, kita harus buka dulu. Terus ingat, oh ya aku belum cuci tangan. Tapi kadang seringkali kita belum cuci tangan, kita ngusap mata kita. Penularannya bisa lewat mata, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Makanya saya selalu pakai kacamata sekarang supaya saya kalau mau ngucap mata, saya harus ngelepas dulu terus saya ingat, oh ya aku belum cuci tangan ya, gitu. Jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya matur kepada panjenengan semuanya bahwa petugas kami sangat terbatas. Jadi nanti tolong jangan menyampaikan kepada saya, Bu, saya butuh petugas. Ya? Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi. Jadi kita berkumpul bukan untuk sekolah mau masuk. Jangan salah ya. Bukan mau masuk. Tapi kita harus menyiapkan protokol-protokol per masing-masing sekolah. Karena situasinya sekolah itu beda-beda. Kondisi sekolah beda-beda. Fasilitas sekolah beda-beda. Satu dengan yang lainnya. Ada yang sekolahnya halamannya luas. Sehingga bisa untuk aktivitas. Ada yang sekolah halamannya sempit. Nggak bisa dipakai kegiatan. Ada yang sekolahnya isinya satu kelas hanya 15 murid. Ada loh Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang 10. Tapi ada yang 40. Masalahnya kita harus sesuai instruksi wali kota. Maka peraturan wali kota ini menyampaikan bahwa jarak minimal itu harus 2 meter. Lah kalau satu kelas isinya 40, kalau satu kelas itu isinya 40, bagaimana jaraknya 2 meter ini? Akan sangat sulit. Tapi saya tidak mengerti data Bapak Ibu sekalian per sekolah, per kelas. Saya nggak punya. Yang punya Pak Pomo. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian setelah acara ini, Pak Pomo akan menindaklanjuti yang lebih detail. Kalau sekarang saya hanya garis besar saja. Sekarang saya hanya garis besar saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting membuat protokol? Contohnya misalkan, saat anak-anak kita mau masuk halaman sekolah, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan halamannya itu sempit, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata sekolah kita ada di jalan besar, sehingga anak-anak kita tidak mungkin dia antri di luar karena sangat berbahaya sekali untuk anak-anak kita. Itu harus menjadi pertimbangan protokol yang akan Bapak Ibu sekalian buat, mulai dia datang dari rumah, mungkin jamnya bisa diatur, mungkin jumlahnya bisa diatur, kamu datang jam sekian, kamu datang jam sekian, supaya tidak ada gerombolan dan kerumunan. Sehingga saat anak-anak masuk ke halaman sekolah, maka kita
tahu apakah anak-anak itu dalam kondisi baik, karena setelah itu ada protokol. Jadi misalkan anak-anak itu sudah ngerasa batuk, pilek, nanti sebelum seminggu sebelum masuk sekolah, Bapak Ibu sekalian harus kirim surat ke wali murid untuk anak-anak yang kondisinya batuk, pilek, meskipun itu bukan COVID, itu tidak boleh masuk sekolah. Karena resikonya berat. Dan diminta untuk segera para orang tua memeriksakan anaknya, entah itu ke puskesmas atau ke dokter. Jadi karena itu sekali lagi, edaran itu menjadi penting. Kenapa? Untuk diantisipasi, orang tua harus tahu saat anaknya batuk, saat anaknya pilek, atau anaknya sesak napas, maka orang tua harus mau mengerti kalau anaknya tidak boleh sekolah, meskipun dia bukan COVID. Meskipun dia bukan COVID. Diminta segera orang tuanya untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter. Bapak Ibu sekalian, penyakit ini nggak kenal siapa dia, nggak kenal dia kaya, nggak kenal dia miskin, nggak kenal dia tua, nggak kenal dia bayi. Semua bisa kena penyakit ini. Artinya, kita tidak boleh ceroboh. Meskipun dia anak orang kaya, tapi kalau kondisinya dia batuk pilek, ya kita harus berani nolak. Bahwa dia harus dibawa ke rumah sakit. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun nanti anak ada anakku, aku enggak punya anak sekolah SD. Cucuku ada TK. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi yang saya sampaikan, kalau memang sudah begitu, jadi nanti saya akan memberitahukan Bapak Ibu sekalian, oh Bapak Ibu sekalian, minggu depan sekolah masuk. Bukan minggu depan loh, bukan minggu depan ini misalkan loh ya, sekali lagi, ini ono rekamannya loh, ya keliru ya. Misalkan itu akan ada pemberitahuan. Soalnya aja sampai di printer ini 1.300 Aku lah di printer ya susah saya. Bu Risma nyuruh masuk sekolah mati aku. Ya, bukan itu. Bukan. Jadi seandainya nanti, seandainya ada kata seandainya, kalau mau masuk sekolah maka kita akan kirimi surat supaya Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk menyurati wali murid yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau anak itu pengen sekolah, ya orang tua harus bisa menjelaskan. Kamu jangan sekolah dulu nak, kamu sakit, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini penting. Karena kalau sekali kemudian ada yang terpapar, termasuk bu guru, kepala sekolah, kalau batuk, pilek ya jangan masuk. Ya, sudah di rumah saja sambil memeriksakan diri. Jangan dipaksakan. Bapak Ibu sekalian, meskipun OTG, orang tanpa gejala, dia carrier, gak enak Bapak Ibu sekalian dikurung minimal 14 dino. Gak oleh yang dindi, di kamar terus. Makanya ada yang berontak itu toh, lari dari rumah sakit. Anjane gak enak. Ya siapa sing enak loro ya Bapak Ibu sekalian ya. Loro itu gak enak pancene. Ya, jadi protokol-protokol itu harus dibuat rigid. Dan seluruhnya harus mengerti. Mulai cleaning service, mulai satpam kalau ada, mulai seluruh guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua harus mengerti protokol
yang disepakati bersama oleh sekolah itu, termasuk wali murid. Harus mengerti. Tidak ada wali murid ngomong, wah aku enggak ngerti Enggak ada, enggak boleh. Semua harus mengerti. Makanya kita mulai bisa bahas, mulai hari ini, kita bisa bahas bagaimana membuat protokol yang minimal standarnya ini. Nanti mau. Ini, minimal ini. Nanti akan saya kirim ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Minimal ini. Minimal. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuat lebih detail, tadi saya sampaikan, sehingga supaya anak-anak tidak bergerombol, masuknya bisa diatur. Misalkan, kemudian kemarin Bu Megawati Soekarno Putri mengingatkan saya, Mbak, tolong sebaiknya sekolah nggak ada istirahat. Saya pikir ini bagus juga. Jadi kenapa? Supaya kita ngaturnya enggak susah. Karena kalau kita ngaturnya susah kan, sekolah diatur, mau masuk datang, nanti anak-anak istirahat ngatur piye yoan. Rada berat. Jadi saya kira bagus sekali juga sarannya Ibu ini. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian harus diatur. Bahkan tadi ada yang ngatur bagaimana protokol masuk ke toilet. Nah, itu harus diatur. Nanti saya usahakan Bapak Ibu sekalian, sarana prasarana semampu saya. Sekali lagi, semampu saya akan membantu menyiapkan sarana Bapak Ibu sekalian, semampu saya. Ini tiap malam akan ngadai sanitizer ini Bu, nanti dibagi di sekolah-sekolah. Saya ngadai itu loh Bu, ben-bengi. Mesakno ya wali kota, ngadai sanitizer ya. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, itu kenapa sekali lagi, coba diatur. Kalau ada orang tua wali murid itu dokter, ajak bicara bagaimana ini. Atau kalau nggak ada, ya bisa minta tolong puskesmas harus seperti apa. Tapi tidak bisa diserahkan puskesmas semuanya. Bapak Ibu harus menyusun sendiri. Karena puskesmas ini abot Bu, ini ada yang meninggal. Perawatnya sudah 2 orang meninggal puskesmas ini kena terpapar virus. Jadi karena itu saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk membuat protokol-protokol tadi. Sekali lagi, ini tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Kita harus disiplin dan kita harus komitmen. Tidak mudah. Tapi bukan tidak bisa. Kalau kita biasa disiplin itu, maka kita tidak akan sulit dimanapun kita berada. Biasa antri anak-anak, nggak biasa serobot-serobotan. Kemudian anak-anak teratur duduknya. Seperti itu. Kemudian anak-anak jaga kebersihan karena sering harus cuci tangan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang tinggal kemauan kita. Mau atau tidak. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau kita tidak mau, berat. Iya. Sekalian, wes ini mikir bagaimana cari uang susahnya setengah mati. Warga banyak yang nggak bisa bayar pajak. Tapi harus tetap operasional sekolah bisa kita bayar. Operasional penerangan jalan harus kita bayar. Nah, cari uangnya susah. Tapi harus memikirkan bagaimana pasien ini supaya nggak menular, nggak menulari yang lain, supaya banyak yang nggak sakit. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, kalau banyak yang sakit, rumah sakit nggak cukup. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita disiplin, kita komitmen untuk melaksanakan ini. Untuk melaksanakan ini. Karena tidak ada pilihan lain. Selain kita harus komitmen dan disiplin mendukung protokol yang kita buat.
Tidak ada kata lain. Kita harus semua melakukan itu. Tidak ada, Bu, nanti saya kurang ini. Bu, saya nggak bisa ini. Tidak ada. Semua harus bisa. Kenapa? Karena itulah satu-satunya kita bisa memutus mata rantai itu. Penyakit ini. Caranya cuma itu. Kalau kita tidak bisa memutus mata rantai ini, mungkin Bapak Ibu sekalian lihat, di negara yang maju pun, itu pasiennya luar biasa, rumah sakitnya tidak cukup, sehingga harus dirawat di tenda-tenda. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon dukungan dan bantuan Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bersama-sama bekerja sambil kita nanti bagaimana kita melaksanakan ini untuk persiapannya. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberikan pertanyaan tanya jawab, tapi tolong yang tadi sudah saya sampaikan, tolong jangan diulangi ya Bapak Ibu sekalian. Lumayan ini hari keempat saya bicara begini terus, dan itu tiap 2 jam, saya nyuwun tulung sekali. Jadi kalau sudah saya sampaikan, tolong jangan ditanyakan. Ya lumayan ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Monggo saya berikan pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Izin Bu Risma. Iya, monggo. Tanya, nama Yohan, komite dari SDN Kalisari 1, Kalisari Bu. Ini kita kan belum tahu perkembangan gedung sekolah, ruang kelas itu terkendali tidak kebersihannya. Mohon izin sebelumnya untuk Bapak Kepala Sekolah, saya bertanya Bapak, terima kasih Ibu, ini bagaimana untuk kebersihannya sendiri? Kan kita tidak bisa pantau selama 3 bulan, Bu. Ya, saya juga tidak pantau Pak selama 5 bulan. Ya. Ini saya juga tidak pantau ya. Makanya nanti dibicarakan di sekolah lah Pak. Baik, Bu. Tolong dibicarakan intens di sekolah karena saya kan tidak mungkin Pak. Saya ngontrol pasien 5.000 loh Pak. Baik Ibu. Ya tolonglah saya dibantu ya. Ya tolong saya dibantu karena nggak mungkin saya ngontrol itu ada. Saya ini wali kotanya bukan sekolah negeri saja Pak. Saya juga wali kotanya sekolah swasta. Jadi semuanya SD itu ada sekitar 1.600-an sekolah. Belum yang SMP negeri swasta. Jadi saya mohon dibantu lah Pak. Ayo dibicarakan. Masa aku kudu ngontrol kebersihan sekolah Pak. Ya, kita sudah tidak mungkin. Kita semua juga, kayak Pak Pomo ini, dia piket di sini Pak. Dinas Pendidikan juga piket gantian di sini. Di posko ini. Jadi saya mohon sekali lagi, ayo kerjasamanya, ayo bersama-sama diselesaikan. Saya tidak mungkin buat laporan tiap satu sekolah kepada penjenengan. Tadi di awal saya sampaikan, saya nyuwun bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu. Silakan yang lain. Silakan kalau ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo ayolah dibicarakan dengan sekolah masing-masing karena Bapak Ibu sekalian sebagian petugas kebersihan itu dia juga harus melakukan penyemprotan. Karena kalau yang terpapar ini yang ada sakit di kawasan itu, kalau tidak kita semprot, maka dia bisa menular kemana-mana. Jadi makanya harus Dinas Kebersihan 50% petugasnya itu juga melakukan penyemprotan. Dinas PMK tiap hari sehari penuh. Kemudian Dinas Sosial
Dinas Pendidikan juga sudah mulai lakukan penyemprotan, tapi kan tidak bisa semuanya kemudian kita lakukan. Monggo sekarang siapa yang mau bicara? Mohon izin Bu Risma. Yeah. Ya, kami dari Takwa Yeah. sekedar menyampaikan bahwa ketika Mas Menteri Pendidikan sudah menyampaikan 13 Juli itu tanggal aktif atau tahun ajaran baru, untuk yang memastikan bahwa anak-anak masuk ke sekolah itu dari kementerian atau dari pemerintah Kota Surabaya, Bu Risma? Matur nuwun. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya akan laporkan dulu ke kementerian, Bapak Ibu. Meskipun misalkan kementerian sampaikan tanggal 14, saya akan lihat kondisi kota dulu. Kalau ini sudah safe, saya baru berani. Itu pun saya akan izin ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Karena sekali lagi saya tidak mau ada masalah setelah kita buka. Betul. Artinya saya tidak mau maju kemudian mundur lagi. Saya tidak mau itu. Jadi karena itu nanti tadi saya sampaikan, nanti kalau sudah saatnya, saya nggak tahu ya Bapak, saya nggak tahu sekali lagi saatnya, maka saya akan memberitahukan mungkin 10 hari atau 1 minggu sebelum itu hari hanya. Itu. Supaya Bapak Ibu sekalian bisa lihat sekolah dan guru dengan wali murid bisa melihat kondisi sekolah. Jadi misalkan kondisi sekolah tidak mendukung, ya harus dilakukan apa, seperti itu. Ya Pak, saya tidak berani terus terang. Saya tidak berani katakan 13 Juli, 25 Juli, atau berapa. Tapi nanti saya harus dapat rekomendasi dari kesehatan maupun dari pendidikan. Supaya saya yakin benar-benar aman untuk anak-anak kita. Tentunya saya harus menyerahkan data-data semua tentang kondisi Surabaya. Begitu Bapak? Siap, terima kasih. Ya, begitu ya Pak. Matur nuwun sangat. Ya. Mungkin ada yang lain, monggo. Iya, halo. Yeah. Saya Bu Risma dari Komite Asistensi Kabupaten 2, Pak Nawawi. Ya, yang saya tanyakan, Bu Risma, kebetulan saya ini kan juga ngurusi sekolah-sekolah yang lain. Banyak sekolah-sekolah swasta yang orang tuanya kena dampak COVID, mereka kesulitan ekonomi, dan kesulitan bayar SPP. Sehingga banyak dari sekolah-sekolah itu juga kena dampaknya, sehingga banyak guru yang tidak gajian. Mohon maaf, apa ada kebijakan dari pemerintah kota untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang kecil, yang mana gurunya banyak guru-guru swasta? Terima kasih. Bapak, kita selalu memberikan BOPDA kepada sekolah swasta, Pak. Kami banyak, setiap bulan saya pun kemarin baru tanda tangan tentang pencairan BOPDA. Jadi saya tidak tahu, kalau dia selama 4 bulan tidak sekolah, mestinya operasional itu bisa digunakan untuk membayar. Pertanyaannya uang itu kemana? Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu perlu saya nyampaikan, kondisi ekonomi kita sulit. Hanya pendidikanlah yang tidak kami potong. Yang lainnya, kami nggak bangun semuanya. Saya mau rencana bangun jembatan, batal. Kami bangun apa, batal. Semuanya. Kecuali yang untuk komitmen U20 itu yang kami nggak potong. Tapi yang lain semua kita potong. Tidak ada bangun taman, tidak ada bangun jembatan, tidak bangun jalan. Semuanya kita potong. Karena kita pun kesulitan cari uang. Oke. Tapi yang jelas, kita tidak pernah memotong BOPDA. Kita tidak pernah memotong BOPDA. Saya sekarang tanya, uang itu kemana? Iya. Mohon maaf, ini kan kami hanya dapat curhat dari beberapa guru karena
mungkin operasional sekolahnya tidak mencukupi, ya untuk Bobda sudah kita terima, hanya saja karena tidak mencukupi, barangkali ada kebijakan dari pemerintah kota untuk membantu guru-guru atau tenaga pendidikan yang kekurangan dana. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami sendiri operasional kurang. Saya sebetulnya Pak, kalau mau tega, banyak yang kita sudah nggak bisa bayar, tenaga OS kita termasuk yang ada di perpustakaan. Masa saya mau berhentikan mereka juga, Pak? Tolonglah. Jadi Bobda itu kan mereka kan tidak menyelenggarakan sekolah kan, Pak? Mestinya kan bisa dihemat. Kan bisa dihemat kan, Iya. Pak? Karena kan tidak ada sekolah 4 bulan ini. Ya, tolonglah biaya operasionalnya kan bisa ditekan. Ya, kalau dibebankan ke kami uang apa, Pak? Ini kemarin THR itu PNS yang golongan 3 tuh nggak ada yang terima. Yang guru aja yang kita berikan. Oh, iya. Yang kami nggak terima. Boleh ditanya Pak Pomo itu nggak terima? Nggak ada yang terima kami. Karena kami nggak ada uang, Pak. Terima kasih Bu Risma penjelasannya. Ya. Monggo kalau ada lagi, Pak. Nah, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, monggo, Pak. Iya, Bu Risma. Alhamdulillah, Bu Risma tetap sehat. Ini dari SDN Tenggilis Mejoya 1, Bunda. Halo? Ya, silakan, Pak. Yang pertama, kami insya Allah siap seandainya memang tahun ajaran baru itu dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah. Mungkin yang perlu saya usulkan, Bunda, agar wali murid itu juga tidak ragu-ragu. Barangkali kita selaku kepala sekolah, guru, ataupun semua tenaga kependidikan, apa tidak perlu dilakukan rapid test, sehingga hasilnya nanti memastikan bahwa semua stakeholder yang di sekolah itu tidak ada masalah dengan COVID-19. Sehingga wali murid nyaman dengan kondisi siapapun yang ada di sekolahan. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali memang harus memastikan kesiapan infrastruktur di sekolah, sehingga siapapun, wali murid, siswa, guru, yakin bahwa lingkungan sekolah kita nyaman pada saat kita melakukan aktivitas pembelajaran seperti kondisi normal. Saya kira itu, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya tidak janji karena cali untuk alat rapid itu berat. Kemarin Menteri Kesehatan nyampaikan, juga dari BIN nyampaikan ke saya, Bu, kita ini rebutan seluruh dunia, Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi Bapak Ibu semua ketahui kan bahan rapid itu kita semua import. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayolah kita keluarkan anak-anak kita yang pintar, yang cerdas, supaya kita bisa sendiri. Kita bisa mandiri bidang apapun. Kalau gini kerasa sekali, Pak, kita harus rebutan seluruh dunia. Kita punya uang pun, Pak, belum tentu loh bisa beli. Jadi karena itu ayo kita lahirkan anak-anak kita yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Memang sulit, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini semua kita potong semua ini. Semua, Pak, kita potong. Semua TPP-nya itu semua kita potong. Karena nggak ada uang. Kita ada uang pun, Pak, barangnya nggak ada. Kalau Bapak Ibu ngikuti media, Bapak Ibu akan tahu betapa saat itu saya sedih karena saya nggak bisa dapat alat untuk rapid dan swab. Boleh Bapak ikuti media? Ya, jadi saya tidak janji, tapi saya akan usahakan. Atur nuwun. Mungkin ada yang lain? Soalnya gurunya sendiri, guru itu jumlahnya negeri swasta itu itulah SD tok, Pak. Aku kan yang ngurus SMP. Terima kasih, Bunda. Selamat siang, Bu Risma. Ya, monggo. Selamat siang. Monggo, selamat siang. Iya. Saya Suster Wiwi dari SD Katolik Santa Clara, sekolah swasta, Bu Risma.
berkaitan dengan melihat situasi yang seperti ini. Ketika nanti dinyatakan sekolah masuk, apakah kira-kira seandainya ada orang tua yang merasa keberatan atau bagaimana, itu pihak sekolah itu diberikan, dari pihak dinas memberikan kebijakan ke sekolah untuk pembelajaran yang diberikan khususnya untuk tatap muka ataupun pembelajaran daring. Begitu Bu Risma pertanyaan. Terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan itu protokol itu disusun bersama dengan orang tua murid. Kalau misalkan ada orang tua murid dari dokter atau apa, itu bisa diajak berbicara pula. Kita bisa berbicara dengan daring seperti ini. Jadi tidak harus bertemu supaya nanti bisa ketemu, Bu. Karena sekali lagi ini kita serahkan kepada sekolah. Karena Bapak Ibu sekalian, tiap sekolah itu kondisinya beda-beda. Tiap sekolah itu kondisinya berbeda-beda. Jadi karena itu kenapa tadi saya sampaikan, saya menyiapkan sepenuhnya kepada sekolah. Ya. Jadi kebijakan sekolah apa, itu silakan monggo disepakati bersama. Seperti itu. Terima kasih Bu Risma. Matur nuwun. Salam sehat terus Bu Risma ya. Matur nuwun Ibu. Abote rambu ini. Kami mendukung dalam doa Bu Risma. Amin, matur nuwun. Monggo silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Ika Suci Rahayu, dari SDN Modokan Ayu 1. Ya Ibu, semoga sehat selalu. Insya Allah kami mendukung program Ibu. Insya Allah nanti akan kita bicarakan dengan komite, wali murid maupun pihak terkait yang ada di lingkungan sekolah, Ibu. Kami sangat mendukung program ini untuk melakukan protokol kesehatan. Mungkin hanya itu, Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tadi yang paling penting adalah berkomunikasi. Seluruhnya kalau kita bisa aja berkomunikasi, maka tidak akan ada masalah. Sekali lagi, ini bukan yang terakhir. Nanti Dinas Pendidikan akan bisa menindaklanjuti mungkin lebih detail. Mungkin lebih detail Bapak Ibu sekalian masalahnya apa, sehingga nanti saat pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau satu lagi, kalau nggak ada, saya tutup. Dan ada lagi satu Ibu. Bapak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Dari Korem Ibu, mohon izin kami Kasilok mewakili Danrem 084 Baskara Jaya. Kami telah mendengar apa yang diarahkan, dijelaskan sama Ibu. Kami sepenuhnya dari Korem sangat mendukung. Kemudian ada yang perlu kami sampaikan Ibu, mungkin apabila nanti pemerintah telah menetapkan siswa-siswa untuk mulai belajar di sekolah, maka kami perlu menyarankan, memberikan saran bahwa mungkin nanti setelah tenaga pendidik, baik guru-guru maupun tenaga pendukung pendidik, cleaning service, satpam, dan sebagainya, melaksanakan protokol kesehatan, juga mungkin perlu adanya sarana prasarana seperti yang disampaikan tadi sama penanya pendahulu, perlu disiapkan, misalnya mungkin alat cuci tangan di setiap sudut kelas, barangkali begitu, jadi pihak sekolah bisa menyiapkan itu. Kemudian perlu juga adanya mungkin pembagian shift jam belajar, shift siang, shift pagi, shift siang, kemudian pembatasan jumlah siswa yang masuk, juga perlu pembatasan juga jam
belajar tatap muka di sekolah mungkin juga dibatasi hanya beberapa jam, kemudian tidak perlu siswa mungkin jam istirahat, mungkin begitu Bu, yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Matur nuwun, nanti di protokol ini ada, jadi nanti Bapak-Ibu sekalian membaca tadi sesuai yang disampaikan dari Korem. Bapak-Ibu sekalian, karena waktu, sekali lagi saya mohon maaf, Bapak-Ibu sekalian bisa menulis di chart ini untuk bisa kami pelajari. Saya mohon maaf sekali tidak bisa memperpanjang waktunya karena kita akan ada pembahasan yang lain lagi. Itu Bapak-Ibu sekalian, matur nuwun dukungannya. Sekali lagi, ini bukan yang terakhir. Ini kita akan bicara lagi untuk, kalau Ibu Bapak-Ibu sekalian sudah nyiapkan protokol, mungkin ada yang mau perlu ditanyakan kepada kami, silahkan. Nanti mungkin kita akan agendakan lagi. Jadi karena ini belum, saya mohon Bapak-Ibu sekalian mulai hari ini bisa menyiapkan protokol itu, bekerja sama dengan wali murid, bekerja sama dengan mungkin ada tokoh-tokoh yang Bapak-Ibu sekalian bisa minta untuk masukan-masukannya di dalam rangka menyusun protokol tersebut. Karena ini sifatnya sangat-sangat lokal, artinya tergantung kondisi sekolahnya, maka memang Bapak-Ibu sekalian untuk protokol detail, itu Bapak-Ibu sekalian wajib menyiapkan protokol masing-masing di sekolah. Mulai protokol tadi masuk sekolah, masuk halaman, nanti keluar sekolah di dalam kelas, atau ke toilet, atau gimana, itu harus disusun detail. Dan yang tahu persis kondisinya adalah Bapak-Ibu sekalian. Jadi karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya akan mencoba, ini pertanyaannya adalah, kalau ada yang OTG, data itu akan kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Kami punya datanya lengkap, insya Allah. Kalau ada yang OTG, itu memang tidak boleh masuk. Jadi sudah kita tahan. Nah, masalahnya mungkin anak itu masuk, pengen masuk. Nah, kalau surat itu sudah dikirim, maka orang tua dan anak ini pasti tahu. Sehingga mereka tidak akan berani masuk sekolah. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Matur nuwun dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bapak-Ibu sekalian, di dalam saya memimpin rapat daring pada siang hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.